Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ado Pangestu dengan NIM 23108 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa, eh, dengan dosen pengampu Dr. Hanif Al-Qadri dengan mata kuliah kewirausahaan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai tentang analisis lingkungan dan peluang serta ide wirausaha. Begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka saat itu bisnis usaha, sehingga memang perlu dianalisis dan dipikirkan sedemikian rupa apakah peluang-peluang yang muncul. Kita mulai dari analisis lingkungan bisnis. Lingkungan apa saja sebenarnya yang terkait organisasi atau lembaga, maka secara tidak langsung akan muncul dua istilah, yang yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal adalah lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, sedangkan lingkungan eksternal, lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi. Lingkungan eksternal juga terbagi menjadi dua. Lingkungan yang pertama itu yang terkait langsung dengan kegiatan operasional organisasi, atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, atau sering juga disebut dengan lingkungan makro. Lingkungan internal pada prinsipnya secara teori kita melihat ini adalah berbagai hal atau berbagai pihak dalam konteks lingkungan terkait dengan lingkungan makro. Perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro dan mikro adalah pelanggan, termasuk pesaing di dalamnya adalah pemasok, bahkan partner-partner strategi. Sedangkan lingkungan makro yang terlibat dalam konteks sektor makro mulai dari pembuatan peraturan, atau mereka kita sebut sebagai regulatornya, perusahaan atau organisasi, termasuk pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah, bahkan masyarakat dan sebagainya. Kegiatan bisnis akan menjadi sistem yang tidak terlepas dari konsep, iparnya apakah lingkungan makro dan lingkungan mikro. Dalam konsep bisnis semuanya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai satu sistem organisasi menjadi utuh ketika melihat dan berinteraksi langsung dengan lingkungan, yang yaitu keseluruhan lingkungan yang mengikuti organisasi bisnis yang berada dalam satu lingkungan, dan lingkungan inilah yang akan dapat menjadi faktor pendorong, bahkan sekaligus akan menjadi faktor penghambat organisasi bisnis. Pada dasarnya ada dua faktor lingkungan yang akan mempengaruhi pada aktivitas bisnis yang dilakukan, dan ini memang perlu dipertimbangkan yang cukup matang. Pertama adalah lingkungan kerja, dan yang kedua adalah lingkungan sosial. Contohnya, lingkungan ekonomi masyarakat itu dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian yang kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, baik pada sistem ekonomi sosialisme. Sistem komunis atau sistem pasar bebas, misalnya sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi oleh lingkungan. Perekonomian yang dapat menjadi faktor yang akan mempengaruhi hampir ke semua prospek, sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan atau keputusan bisnis yang akan kita lakukan. Yang kedua kaitannya dengan teknologi. Teknologi ini meliputi manufaktur atau teknologi produk termasuk jasa, serta teknologi bisnis, dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia, peralatan masuk di dalamnya itu metode kerja, sistem olahan, peralatan dan elektronik, dan peralatan komunikasi. Juga terindikasi di dalamnya itu konteks perangkat keras, perangkat lunak, dan semua hal yang ada kaitannya dengan perkembangan teknologi. Semuanya digunakan dalam konteks bisnis dan masuk dalam lingkungan teknologi, dan yang jelas ini menjadi keberhasilan beberapa perusahaan atau lembaga untuk meningkatkan capaiannya tujuan dan sasaran, yang termasuk kemampuan kompetitif dan keuntungan bisnis melalui ilmu dan teknologi. Proses bisnis ini merupakan masih tentang teknologi.
Proses bisnis ini masih tentang teknologi, misalnya seperti ada istilah-istilah yang perlu diketahui kalau ingin mengembangkan konteks usaha yang lebih besar. Penerapan perencanaan sumber perusahaan atau enterprise resource planning yang merupakan suatu inovasi teknologi bisnis untuk mengelola sekaligus memodernisasikan proses perusahaan organisasi di tingkat ini. Produk, departemen, dan lokasi geografis artinya adalah manajemen bahan baku perencanaan produksi manajemen. Yang ketiga adalah lingkungan hukum politik kekuatan perusahaan pada pelaksanaan proses. Yang ketiga adalah lingkungan hukum politik kekuatan perusahaan pada pelaksanaan proses perjalanan bisnis yang akan dilaksanakan di lingkungan politik itu menjadi kekuatan perusahaan pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum sehingga faktor ini mempengaruhi berbagai keputusan dan transaksi dan perusahaan atau organisasi bisnis. Perlindungan konsumen misalnya hukum bisnis, regulasi bisnis misalnya dan juga pengaruh pemerintah atas satu aktivitas bisnis menjadi bagian dari proses ini. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial dan budaya. Ini berhubungan dengan adat istiadat. Karena kita ada di setiap tempat dimanapun posisi bisnis kita berada akan dipengaruhi oleh ini. Adat budaya setempat, kebiasaan, nilai karakteristik demografi termasuk masyarakat lokasi tempat usaha kita berada yang mau tidak mau karena kita berada di tempat orang lain, kita yang harus menyesuaikan diri karena kalau tidak juga akan berpengaruh dan berdampak yang tidak langsung bagi proses perkembangan bisnis kita dan pilihan termasuk selera konsumen. Yang meskipun lingkungan sekitar merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan, namun regimen harus senantiasa mengupayakan agar aktivitas yang dilakukan yang bertentangan dengan lingkungan baik saat kita bergerak ke analisis peluang usaha. Analisis peluang ini memang perlu menjadi pertimbangan yang cukup matang. Untuk memanfaatkan sekaligus memahami peluang-peluang usaha ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana memahami pasar dan pelanggan. Ada beberapa catatan yang masih kita pakai seorang wirausahaan atau bisnisman. Yang kedua, seorang wirausaha merancang penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan. Yang ketiga itu karena adanya keinginan, dan yang keempat karena memang diciptakan jadi peluang untuk muncul, kadang-kadang memang perlu diciptakan. Bagaimana peluang itu muncul dari masalah? Sekarang kita coba analisis tentang peluang itu. Kadang-kadang memang muncul dari kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, jadi artinya gini, setiap kita manusia wajib memenuhi kebutuhan hidup itu pasti baik kebutuhan dasar maupun pengembangan dan kebutuhan-kebutuhan itu antara lain sandang, pangan, papan, atau perumahan termasuk pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dan harus diingat adalah semua kebutuhan itu memunculkan permintaan-permintaan dan juga penawaran, maka kesemuanya ini mau tidak mau pasti akan melahirkan berbagai peluang-peluang untuk memenuhi permintaan tersebut dalam perkembangannya kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Karena keinginan manusia tanpa batas, maka peluang untuk memenuhi keinginan tersebut juga ada tanpa batas. Jadi pada dasarnya peluang untuk membuka usaha menjadi sangat lebar karena keinginan manusia yang luar biasa yang tanpa batas. Tadi bagaimana momen keinginannya tersebut itu menjadi titik terang atau titik peluang buat kita menjadikan satu titik berpikir mulai satu usaha itu peluang yang muncul karena diciptakan. Nah, mereka perlu memikirkan cukup untuk membuat keputusan dan menjadikannya sebagai sebuah peluang. Peluang yang muncul bahkan bukan saja karena timbulnya masalah, bukan karena kebutuhan saja, bukan karena keinginan saja, tetapi justru muncul harga diciptakan secara benar dan serius. Seorang wirausaha dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba untuk mengimplementasi
implementasi hasil pemikirannya, sehingga apa yang bisa menciptakan nilai tambah dan setiap produk dan jasa yang dihasilkan. Baiklah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.